Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, nama ba'. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min sai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam kajian inspirasi Islam pekanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah di jalan Islam, di jalan yang hak ini insyaallah. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ya kita akan membahas kewajiban terhadap Al-Qur'an ya. Nah, mudah-mudahan melalui pembahasan di malam hari ini kita akan diingatkan kembali ya betapa pentingnya di dalam hidup ini kita menjadi sahabat Al-Qur'an ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan menjadikan ya Al-Qur'an ya sebagai sebuah kebutuhan yang tidak akan kita tinggalkan setiap harinya. Ya, seorang mukmin sejati adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an ya dengan sebaik-baiknya, karena ia yakin bahwa Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an adalah petunjuk bagi dirinya agar dia bisa menapaki kehidupan ini dengan baik, dengan bahagia ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kadangkala tipuan dan godaan dunia ya menjauhkan kita dari Al-Qur'an ya. Karena itu memang penting bagi kita sekalian untuk mengingat kembali apa saja kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an ini ya. Baik, kita akan masuk ke kewajiban yang pertama. Sahabat sekalian, kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Qur'an adalah mengimaninya ya, mengimani Al-Qur'an. Iman kepada kitab yaitu membenarkan bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk membawa rahmat dan memberi petunjuk demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta mengimani bahwa Al-Qur'an telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi barang siapa yang ragu bahwa Al-Qur'an ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka diragukan juga keimanannya. Apalagi sampai menuduh bahwa Rasulullah lah yang mengarang Al-Qur'an ini, seperti yang sering dituduhkan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Ya, jadi Al-Qur'an ini adalah harus kita yakini sedalam-dalamnya di hati dan di jiwa kita ya, bahwa Al-Qur'an ini adalah kalam Allah. Al-Qur'an ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Jibril kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, nah untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Ya, antara lain adalah untuk menghapus ya kitab-kitab sebelumnya yang sudah banyak sekali diselewengkan ya oleh umat-umat agama yang lain, ya, kemudian menjadi jalan ya bagi umat Islam gitu ya untuk betul-betul mengikuti ya ajaran atau syariat dari Allah dan Rasul-Nya secara totalitas. Ya, jadi Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang sempurna. Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang sudah memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah banyak diselewengkan ya oleh kitab-kitab sebelumnya.
Kalau kita mencari kitab-kitab sebelumnya yang asli itu sudah sangat susah sekali, ya, karena sudah banyak penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemeluk kitab-kitab tersebut. Ya. Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, ya, cukup panjang, ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'ata wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, ya, niscaya untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, ini penegasan Allah SWT bahwa ya Allah yang menurunkan Al-Quran kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, dengan membawa kebenaran, ya, muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum, ya, amma ja'aka minal haqq, ya. Jadi ini adalah kitab yang membawa kebenaran, ya, kitab yang meluruskan, ya, berbagai penyimpangan-penyimpangan di kitab-kitab sebelumnya. Ya, dan ini adalah bukti bahwa Allah SWT mencintai kita sebagai hamba-hambanya. Ya, bayangkan gitu ya, jika Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Al-Quran ini tidak pernah sampai kepada kita hari ini, seperti apa kira-kira kehidupan kita hari ini? Ya, pasti akan kacau balau, carut marut, ya, seperti itu. Sedangkan Al-Quran ada aja, masih banyak di antara kaum muslimin ini yang tidak pernah membukanya, tidak pernah membacanya, tidak pernah mentadaburinya dan merenungkannya, ya, bahkan mungkin sudah tidak beriman kepada kandungan-kandungan Al-Quran. Bahkan mereka terjebak ke dalam pola pikir liberalisme, mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya, jadi sudah harus direvisi. Nauzubillah min zalik, apa yang mereka ucapkan itu, ya, itu adalah suatu pandangan yang sangat keliru. Jadi kewajiban kita, sahabat sekalian, adalah kita harus betul-betul menerima Al-Quran, ya, sebagai kitab dari Allah SWT yang diberikan kepada umatnya, ya, melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah pedoman dalam hidup kita. Ya, nah, jadi iman kepada Al-Quran mencakup 4 perkara, ya, sahabat sekalian. Yang pertama adalah mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah benar-benar dari sisi Allah. Ya. Kemudian mengimani nama-nama kitab yang ketahui namanya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kemudian membenarkan berita-berita yang benar seperti berita mengenai Al-Quran dan berita-berita lain yang tidak diganti atau diubah dari kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Ya, kemudian mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus serta ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Ya, jadi sahabat sekalian, inilah bentuk iman kita kepada Al-Quranul Karim. Ya, jadi Allah SWT menyempurnakan dinnya, menyempurnakan agama ini dengan diturunkannya Al-Quran. Ya, seandainya tidak disempurnakan din atau agama ini gitu ya oleh Allah SWT dengan tidak diturunkannya Al-Quran, berarti ya terakhir ya kondisi umat yang terjadi ketika Al-Quran itu
belum diturunkan, itu sudah kembali ke kejahiliahan, sudah kembali ke penyembahan berhala-berhala. Ya, agama tauhid seolah-olah sudah mulai terhapus gitu ya. Bahkan ya beberapa agama itu sudah mulai memperlihatkan mereka mulai menuhankan pendeta-pendeta mereka. Ya, bahkan yang tadinya Tuhannya juga satu, yaitu Allah SWT yang Maha Esa, ya tiba-tiba sudah ya menjadi tiga, ya sudah menjadi punya anak, punya bapak dan sebagainya. Ya, ini adalah hal yang penyimpangan yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan di Mekah sendiri gitu ya, kaum Quraisy gitu ya, itu sudah memiliki lebih kurang 200 jenis berhala yang mereka sembah selain Allah SWT. Ya, subhanallah, sudah parah banget kejahiliahannya. Ya, jadi sudah tidak lagi seperti ya kemurnian tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian kepada anaknya Ismail alaihi salam, itu sudah jauh gitu ya. Makanya Allah SWT sesuai janjinya yang sebetulnya sudah disebutkan juga di dalam Injil, tentunya Injil yang orisinal, ya, bahwa akan ada nabi terakhir bernama Ahmad atau Nabi Muhammad SAW yang akan diutus oleh Allah SWT ya untuk menyempurnakan agama tauhid ini ya kepada seluruh umat manusia, ya tentu dengan bimbingan wahyu dari Allah SWT. Ya. Jadi keimanan ini, sahabat sekalian, harus betul-betul tertancap kokoh di dalam jiwa kita. Ya, sehingga kita mencintai Al-Qur'an dengan sepenuh hati ya dan menganggap bahwa Al-Qur'an lah segalanya di dalam kehidupan kita ya. Jadi tidak akan pernah meninggalkannya lagi untuk selama-lamanya. Nah, ini poin pertama. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Qur'an adalah mengimaninya ya. Tidak boleh ada yang meragukan ya, karena kalau sudah meragukan, wah sudah kesananya kewajiban-kewajiban yang lain tidak akan dikerjakan terhadap Al-Qur'an ini ya. Kemudian yang kedua, sahabat filah yang dirahmati Allah SWT adalah setelah kita mengimaninya, kita harus mengagungkan Al-Qur'an. Ya, di sini kita mengagungkan firman Allah atau Al-Qur'an. Ini adalah bentuk ciri orang-orang soleh, baik pada umat ini maupun umat-umat yang terdahulu. Ya, dan pengaruh Al-Qur'an ini ya dengan mengagungkannya itu maka akan tercermin di dalam diri mereka. Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 107 ya, yang bunyinya qul aminu bihi aw la tu'minu innallazina utul ilma min qablihi iza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Qur'an atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Ya, sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, maka mereka akan menyungkurkan wajah ya, bersujud. Ya, Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT ya, maka ketika dibacakan ya Al-Qur'an ya, mereka beriman bahwa itu adalah wahyu dari Allah SWT, dan ketika mendengarnya ya hati mereka akan tergetar ya, mereka menyungkurkan wajah, mereka bersujud, mereka bersyukur kepada Allah SWT ya atas petunjuk Allah SWT di dalam Al-Qur'an ini. Ya, ada getaran di dalam hati mereka. Ya, tentu bentuk-bentuk mengagungkan Al-Qur'an ini sangat banyak ya. Nanti akan kita bahas. Ya, nah ini ya. Jadi mengagungkan Al-Qur'an ini mencakup 4 perkara. Pertama, bentuk mengagungkan itu adalah mematuhi perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya. Ya, dengan menjaganya dari distorsi orang-orang yang berlebihan, pengerusakan orang-orang yang menyebarkan kebatilan, dan takwil orang-orang yang jahil. Ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi di sini kita harus mematuhi perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bentuk dalam mengagungkan Al-Qur'an adalah menjaga adab. Ya, saat membaca Al-Qur'an, hendaknya seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci lahir dan batin, ya, membersihkan mulut, badan dan pakaiannya. Hendaknya tempat membaca Al-Qur'an benar-benar bersih dan suci. Sangat dianjurkan membaca dengan menghadap kiblat dengan khusyuk dan tenang. Ya. Jadi sahabat sekalian, ya memang toharoh atau berwudu ini adalah adab ya di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi memang wajib ya bagi kita ya untuk dalam keadaan toharoh atau bersuci ketika membaca Al-Qur'an.
ya. Jadi kalau wudhu kita batal ya berwudhu lagi, ya. Misalkan lagi baca Quran tiba-tiba pengen pipis ya, buang air kecil ya, dari situ ya kita harus wudhu lagi baru baca Quran lagi ya. Jadi jangan lupa, atau buang angin ya, seperti itu. Jadi kita harus berwudhu lagi dan mulai melanjutkan baca Al-Quran lagi ya, karena memang harus dalam keadaan bersuci ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan adab terhadap mushaf Al-Quran. Tidak meletakkan Al-Quran di lantai ya. Jadi kalau bisa jangan diletakkan di lantai ya. Kalaupun misalkan terpaksa ya, tidak ada tempat lagi, barangkali kita sedang mengikuti pengajian atau apa, maka sebelum Al-Quran itu letakkanlah tas kita ya, atau dipakein buku atau alas yang lain ya, atau ada meja kecil ya, pokoknya jangan tergeletak di lantai seperti itu. Jadi kita harus berusaha untuk memuliakan Al-Quran gitu ya, dengan meletakkannya secara benar ya, seperti itu ya. Sebentar, ada suara yang masuk. Ya. Oke, semuanya di mute ya. Baik. Ya. Ya. Ya, semuanya di mute ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan meletakkan Al-Quran di lantai tanpa alas ya, tanpa diletakkan lebih tinggi dari lantai ya. Jadi harus betul-betul diletakkan di tempat yang terhormat lah, seperti itu. Lebih bagus lagi kalau ada rak, ada meja ya, berarti ditaruh di atas ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, mengagungkan para pengemban Al-Quran ya. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan satu kaum dengan kitab Al-Quran ini dan menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran ini pula. Hadis riwayat Muslim nomor 817 ya. Jadi orang-orang yang ahli Al-Quran ini harus kita hormati ya. Bahkan ya disebutkan bahwa orang-orang yang ahli Al-Quran ini ya itu lebih layak untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kita ya. Bahkan orang-orang yang ahli Al-Quran ya, banyak menghafalkan Al-Quran, kemudian memiliki bacaan yang baik, ini lebih layak untuk menjadi imam di dalam sholat ya, daripada orang yang hafalannya tidak banyak, kemudian juga bacaannya kurang tepat, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang ahli Al-Quran ini lebih utama posisinya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi imam dalam sholat ya, sehingga dan untuk didengarkan nasihat-nasihatnya gitu ya, karena mereka adalah orang yang sudah jelas gitu ya komitmennya kepada Al-Quran ya. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin atau imam justru orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik, hafalan yang kurang baik gitu ya, kemudian juga bacaan yang kurang bagus gitu ya berkaitan dengan Al-Quran ya. Jadi pilihlah pemimpin itu dari seberapa baik dia di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya. Nah, ini bentuk-bentuk mengagungkan. Jadi ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi mengimani ya, kemudian yang kedua adalah mengagungkan ya. Jadi jangan sampai tidak berwudu saat membaca Al-Quran, kemudian pastikan Al-Quran diletakkan di tempat yang terhormat, tidak ditaruh di lantai begitu saja ya. Kadang-kadang saya melihat gitu ya, ada orang Al-Quran ditaruh paling bawah di lantai, kemudian handphonenya di atasnya. Ya, lebih baik dibalik, handphonenya dulu untuk alas di bawahnya, Al-Quran di atasnya gitu ya. Ya, meskipun memang kalau handphone kan tipis ya, jadi terlalu rendah posisinya. Ya, kemudian satu lagi, mushaf Al-Quran itu tidak boleh dibawa ke dalam toilet. Ya, karena Rasulullah sendiri, jangankan Al-Quran ya, lafaz tulisan la ilaha illallah ya di dalam aksesoris yang dimiliki oleh Rasulullah ya, berupa gelang atau apa gitu ya, atau cincin ya kalau tidak salah, atau ada lafaz la ilaha illallah saja, itu tidak dibawa oleh Rasulullah ke dalam toilet, apalagi Al-Quran ya, seperti itu. Jadi jangan membawa Al-Quran ke dalam toilet, ini juga sebagai bentuk mengagungkannya atau memuliakannya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, sahabat sekalian, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membaca dan mempelajarinya. Ya, sesungguhnya manusia yang terbaik ya adalah yang senantiasa membaca Al-Quran
mempelajarinya dan mengajarkannya. Al-Quran adalah unsur pokok dari kepribadian seorang muslim. Darinya seorang muslim mempelajari agama dan adab, dan hendaklah kita benar-benar mempelajarinya dengan baik, ya, dan hal tersebut tidaklah sulit, ya. Jadi jangan dengan alasan sudah tua, dengan alasan bahwa memori sudah turun gitu ya, maka kita tidak membaca dan juga tidak menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. Jangan, ya. Kita harus menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh di dalam perkara ini, karena pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa gitu? Misalkan ada kasus gitu, kenapa Anda diberikan waktu ya sekian puluh tahun hidup di dunia tapi tidak bisa membaca Al-Qur'an gitu ya. Alasannya apa? Ya karena saya tidak tahu cara membacanya. Ya belajar dong, ya. Jadi tidak bisa alasan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi waktu yang kita miliki ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai apa waktunya ya di dalam kehidupan itu? Kita dikasih 24 jam sehari, ya masa 1 jam saja atau 30 menit pun gitu ya tidak pernah membaca Al-Qur'an dalam satu hari? Ya untuk apa aja itu 24 jam itu? Ya, itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, ya saran saya gitu, luangkanlah waktu bersama Al-Qur'an. Ya, habis sholat, zikir, baca, ya. Kalau kita katakanlah setiap habis sholat menyelesaikan 2 lembar atau 4 halaman, maka insya Allah 1 hari 1 juz. Ringan kan ya? Ya, jadi mungkin kita kalau ditarget 2-3 juz per hari mungkin sulit. Tapi kalau 1 juz per hari atau khatam sebulan sekali rasanya kita mampu. Ya, jadi caranya bagaimana supaya bisa 20 halaman sehari? Ya berarti 4 halaman dibagi 5 kali sholat 5 waktu. Ya, jadi 20. Kalau seandainya waktu zuhur, asar itu susah untuk membaca Al-Quran, berarti dibanyakin membacanya setelah bada subuh, ya bada maghrib dan bada isya berarti. Ya, kalau saya pribadi sih lebih menyukai gitu ya, polanya antara 2, bada subuh langsung selesai 1 juz, ya karena dengan kecepatan yang normal gitu ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Dengan kecepatan seperti itu insyaallah 45 menit 1 juz. Insyaallah. Tapi kalau misalkan amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Dengan kecepatan seperti itu mungkin 1 jam 15 menit, ya. Asal kita kuat duduk bersama Al-Quran dalam waktu tadi 45 menit sampai 1 jam 15 menit, insya Allah 1 juz selesai. Ya, nah kalau berat, kalau tidak bisa, kadang-kadang misalkan kita di pagi hari itu kan suka ada kerjaan gitu ya, ngurusin anak-anak mau sekolah, anak-anak kita masih kecil gitu ya, sibuk di dapur dan sebagainya. Mungkin pagi harinya adalah setengah juz. Kemudian pada maghribnya setengah juz lagi, satu juz selesai dalam 1 hari. Ya, jadi insya Allah sahabat sekalian harusnya kita bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran. Kenapa? Karena untuk bekerja saja kita sanggup gitu ya menghabiskan waktu kita 8 jam. Ya, untuk mengerjakan segala hal ya, aktivitas di kantor yang tidak ada habis-habisnya. Kita siap gitu ya 8 jam. Masa dengan Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya 1 jam saja sehari masa tidak bisa. Ya harusnya bisa, bahkan gitu ya banyak diantara para pengajar, para ustadz, ustazah gitu ya, para ulama bahkan banyak yang menghabiskan waktu bersama Al-Quran dalam sehari 3-4 jam. Ya berarti 1/6 waktunya habis bersama Al-Quran. Ya tentu untuk orang-orang seperti ini hasilnya jauh lebih luar biasa. Selain membaca dia juga bisa mulai menghafalkan Al-Quran.
Ya, seperti itu para sahabat. Jadi memang malam hari ini tujuan saya adalah memotivasi kita untuk kembali kepada Al-Qur'an. Karena buat apa kita ya dikasih umur 40 tahun, 50 tahun gitu ya, 60 tahun, tapi waktunya nggak dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Sedangkan banyak orang yang menjelang wafatnya gitu ya, tidak ada yang menyesali gitu ya, seandainya gitu ya saya masih lama hidup pasti saya akan pakai waktu saya untuk kerja lebih banyak di kantor. Nggak ada ya. Orang yang jelang wafat sakaratul maut pasti akan mengatakan, ya Allah, seandainya saya kemarin waktu masih sehat gitu ya, belajar membaca Al-Quran, banyak mengaji ya, banyak mendalami kandungan Al-Quran, tadabbur dan sebagainya, mungkin hidup saya nggak menyesal seperti ini ya Allah. Itu sebagian besar. Ya, banyak orang yang jelang kematiannya menyesal kenapa tidak banyak dihabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran kalam Allah. Ya, karena dengan membacanya menghadirkan ketenangan hati. Setiap hurufnya ada 10 kebaikan, bayangin. Alif, lam, mim, ya itu bukan 3 kebaikan, tapi alifnya 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, mimnya 10 kebaikan. Sekarang kalau kita baca Al-Fatihah itu berapa huruf semuanya? Berapa kebaikan totalnya? Pasti lebih dari 300 kebaikan. Ya, satu kebaikan itu adalah seperti kita tersenyum kepada tetangga. Nah, siapa di antara kita yang kuat tersenyum 300 kali sehari? Ya, berarti bisa menyaingi ya membaca Al-Fatihah saja. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran 1 juz sehari? Berapa kebaikan yang dia dapat? Jadi kerugiannya, sahabat sekalian, kalau kita nggak membaca Al-Quran itu rugi sekali. Ya, nggak dapat kebaikan di situ. Ya, nggak dapat kebaikan di situ. Ya, bahkan ada ya seorang santri bertanya gitu, Ustadz, gimana kalau saya nggak usah membaca Al-Quran, Ustadz? Saya cukup menghafal saja. Bagaimana itu? Ya, kalau kamu menghafal saja nanti kesempatan kamu dapat pahala 10 kebaikan dari 1 huruf gimana? Oh ya juga ya gitu. Ya, nanti takutnya hafalan nggak dapat, ya pahala kebaikan dari membaca Al-Quran nggak dapat. Karena di sebagian besar pesantren kurikulumnya adalah bagi siapa yang ingin cepat menghafal Al-Quran harus makin banyak membaca Al-Quran. Jadi kita tidak akan sulit menghafal kalau banyak berinteraksi dan membaca Al-Quran. Ya makanya di pesantren-pesantren yang anak SMA udah hafiz gitu ya, SMP udah hafiz Quran gitu ya, itu kebanyakannya mereka ya diminta mengkhatamkan Al-Quran minimal 2 kali dalam 1 bulan. Ada bahkan yang 1 minggu sekali harus khatam Al-Quran gitu. Sehingga ketika dia menghafal tuh mudah nempel kata-kata dalam Al-Quran itu di lidahnya. Ya, di lisannya tuh mudah nempel, di benaknya juga mudah. Makin jarang kita membaca Al-Quran, makin susah kita menghafal gitu ya. Jadi harusnya berbanding lurus ya antara tilawah dengan tahfiz ya, dengan menghafalkan Al-Quran, harusnya seperti itu ya. Insyaallah ya. Nah, keutamaannya ya kita lihat ya, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qamar ya ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Ya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, jadi mau nggak kita belajar? Ya, orang yang membaca Al-Quran itu dari ayat mana aja mereka buka, ya tiba-tiba seolah-olah ayat-ayat itu menasihati dirinya. Apakah itu berupa kisahkah atau berupa arahan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu berupa nasihat-nasihat yang mendalam gitu ya? Ya coba buka dari mana aja ya, lalu baca gitu ya. Maka kita akan merasakan tiba-tiba seolah-olah Al-Quran itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Di ayat manapun kita membacanya gitu, Masya Allah ya, seperti itu. Itulah miracle of Al-Quran ya, keajaiban dari Al-Quran ya. Jadi asal kita mau mempelajarinya, insya Allah banyak kebaikan-kebaikan. Ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi orang yang paling baik itu bukan pejabat, bukan gubernur, bukan wali kota, ya, atau bukan coach, trainer, bukan, ya, atau artis, atau tokoh publik gitu ya, tokoh masyarakat, bukan.
Ya, orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, Masya Allah. Ya, makanya ada seorang manajer di sebuah perusahaan fashion gitu ya di Bandung gitu. Pernah jadi klien ana, coaching ana gitu ya, pernah ana coaching gitu ya. Ya, pas ketemu sekian tahun kemudian udah lama nggak ketemu kan. Saya tanya, gimana Pak masih di perusahaan fashion itu? Oh udah enggak, Coach Bambang katanya. Ya. Oh kemana? Jadi sekarang apa aktivitasnya? Sekarang saya menjadi guru Al-Quran katanya di sebuah lembaga tahfiz Quran di Bandung gitu ya. Masya Allah, barakallah gitu ya. Gitu ya, karena dia sudah memilih sebuah karir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Bahkan ada kisah yang lain, misalkan suami istri yang ya bertekad untuk mendirikan rumah Quran di rumah mereka yang sederhana, kemudian mengajari anak-anak kampung mengaji gitu ya. Mereka nggak pernah mikirin nafkah mereka bagaimana, nanti duit belanja mereka bagaimana gitu. Pokoknya mereka serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada di benak suami istri ini sejak mereka menikah ya, sejak muda gitu. Pokoknya saya hanya ingin mengajari anak-anak Al-Qur'an. Ya, dari mulai saya bangun pagi sampai tidur lagi, kalau ada yang belajar datang ke rumah ini saya akan ajarin gitu ya. Ya, nggak nyari kerja Pak, nggak nyari maisah, nafkah yang lain, enggak. Ya, pokoknya saya mau ngajarin Al-Quran aja. Dan Allah lah yang mencukupi mereka gitu. Belum pernah gitu di rumah mereka tidak ada beras, tidak ada makanan gitu ya. Masya Allah berkah gitu. Ya, Allah SWT selalu mencukupi kebutuhan mereka gitu. Ya, karena janji Allah sudah jelas dalam Quran surah Muhammad ayat 7 ya. Ya ayyuhallazina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya. Ya, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu di atas muka bumi ini. Ya, itu janji Allah itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi marilah kita semangat untuk mempelajari Al-Qur'an ini. Ya, dan kalau kita punya ilmunya, mari kita bebaskan umat ini dari buta huruf Al-Qur'an, karena banyak sekali kalau kita tanya jamaah-jamaah di masjid itu kan, Pak udah bisa baca belum? Masih pakai Latinnya Ustadz Bambang, wah harus sudah bisa baca dong tahun ini gitu ya. Saya punya metode nih Pak, untuk orang yang nggak bisa baca sama sekali, udah usia 40 tahun ke atas, insya Allah dalam 12 pertemuan udah bisa baca nih. Masa gitu ya, mau Ustadz Bambang gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus mempelajari Al-Quran dengan baik, kemudian mencoba ya membantu orang-orang yang mau belajar Al-Quran, meskipun kita mungkin banyak keterbatasannya. Kita juga mungkin belum ahli-ahli banget, belum bagus-bagus amat gitu ya, kita juga masih belajar. Tetapi mudah-mudahan semangat kita dalam mendakwahi orang dengan Al-Quran ini mudah-mudahan bisa mengundang pertolongan Allah SWT kepada kita. Ya, sehingga Allah pun memudahkan kita untuk memahami ilmu Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Ya, nah 4 nikmat yang besar bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran di masjid. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid rumah Allah untuk membaca Al-Quran, ya, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah kalau kita bisa membuat majelis-majelis Al-Quran di masjid, ya, membentuk lingkaran-lingkaran dengan anak-anak remaja, dengan bapak-bapak, kemudian belajar mengaji satu sama lain, saling menyimak, mendengarkan, kemudian memperbaiki bacaan yang masih salah, ya, meluruskan bacaan, kemudian sesekali mentadaburi ayatnya, kemudian menyetorkan hafalannya. Ini malaikat akan menyebut-nyebut, mengelilingi kita, dan Allah akan menyebut-nyebut kita di sisi para malaikat-malaikat itu, Masya Allah. Ya, luar biasa ya orang-orang yang mencintai Al-Quran ini. Ya, mudah-mudahan sahabat sekalian juga termotivasi ya untuk melakukan hal ini, insya Allah. Yang keempat adalah mentadaburi Al-Quran. Ya, apa itu tadabur? Ya, ini kewajiban kita yang keempat. Tadabur artinya adalah menghayati Al-Quran seakan-akan ayat tersebut turun kepada kita. Ya, karena sesungguhnya kewajiban kita kepada Al-Quran tidak berhenti pada membacanya saja atau menghafalkannya saja, ya, tetapi kita harus menghayati dan menyelami pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya sebagai petunjuk yang harus diikuti. Ya, Masya Allah. Ya, misalkan kita mentadaburi ayat-ayat yang sederhana, misalkan, ya,
wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian gitu ya. Kenapa kita dibilang rugi gitu ya? Sudah kita bahas ya di pekan-pekan yang berlalu ya, bahwa kita rugi karena sebagian besar manusia itu banyak buang-buang waktu dalam hidupnya. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian berdakwah, saling menasihati ya di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Ya, dengan merenungkan ini gitu, maka kita menjadi orang yang ya semakin beriman, kemudian banyak melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan ini, nggak buang-buang waktu, ya kemudian saling berdakwah satu sama lain demi menegakkan kebenaran gitu ya. Maka inilah orang-orang yang beruntung yang tidak membuang-buang waktu dalam kehidupannya, masya Allah. Ya, jadi setiap ayat-ayat itu bisa membuat kita bangkit gitu ya dari berbagai keburukan dan keterpurukan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya. Ketika kita didera kesulitan gitu, kemudian kita sampai pada ayat fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra gitu ya. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan ya. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, kita di sini diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kesulitan ini adalah ujian yang pasti akan berlalu. Ya, ketika Allah memberikan ujian pasti juga akan ada jawabannya, pasti akan ada clue atau jalan keluarnya. Ya, asal kita sabar, asal kita terus berikhtiar, asal kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuknya, maka insya Allah semua kesulitan-kesulitan itu bisa kita atasi dengan baik. Ya, ini kalau kita tidak membaca Al-Qur'an sambil mentadaburinya, ya tentu kita nggak akan dapat. Ya, jadi minimal setiap kita membaca, ya renungkanlah beberapa ayat, kalaupun tidak semua, renungkan, ya selami apa kira-kira pembekalan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat ini kepada saya. Ya, apa arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya sebagai hambanya gitu ya. Ya, bahkan orang yang biasa mentadaburi Al-Qur'an ini ya akan terus bersemangat untuk membaca Al-Qur'an karena apa? Ya, karena dia merasa selalu mendapatkan inspirasi dari membaca Al-Qur'an, ya. Seperti itu, ya, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin afwaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya. Jadi sayang ya kalau kita tidak menyelami dan menghayati Al-Qur'an gitu ya. Karena dia bisa melembutkan hati, bisa membuka hati, bisa memberikan inspirasi dan bisa memberikan pencerahan di dalam kehidupan. Ya, siapa di sini di antara sahabat filah yang menyimak kajian ini sudah pernah gitu ya membaca, katakanlah tidak bersama tafsirnya, terjemah Quran aja ya 30 juz gitu ya, pernah membacanya itu masya Allah. Ya, ini berarti antum termasuk orang yang sangat luar biasa gitu ya, karena sangat jarang juga ya di antara kaum muslimin Indonesia barangkali yang sudah menyelesaikan membaca terjemahnya gitu ya. Masya Allah, bahkan saya punya teman alumni ITB yang sudah menyelesaikan tafsir Ibnu Katsir 10 jilid gitu ya, berkaitan dengan kandungan Al-Quran ini, Masya Allah. Ya, satu bukunya itu 500 halaman gitu ya, 10 kitab, 10 jilid gitu ya, tafsir Ibnu Katsir, beliau selesai membacanya. Ya, sehingga kadang-kadang kalau kita bertanya, ini ayat ini maksudnya apa ya? Oh, itu tentang ini, beliau bisa menjelaskan gitu. Jadi selain membaca, beliau juga daya ingatnya tinggi, Masya Allah. Padahal bukan dari jurusan syariah ya, alumni ITB gitu ya, tapi bisa sangat sangat ini sekali dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Jadi memang kita perlu ya termotivasi untuk terus berusaha menyelami kandungan dari Al-Quran. Meskipun kita tidak tahu apakah saat kita wafat itu sudah berapa persen yang berhasil kita selami dengan baik. Ketika kita mentadaburi dan nggak ngerti kan kita bisa lari langsung ke tafsir ya. Gitu, karena tidak boleh ya memahami Al-Quran secara serampangan hanya berdasarkan logika semata. Kalau misalkan ada keraguan mengenai suatu ayat, kita langsung lari ke tafsir gitu ya. Dan yang sangat masyhur kan tafsir itu yang Ibnu Katsir ya, banyak dirujuklah oleh sebagian besar kaum muslimin di dunia ini ya, insyaallah ya. Itu ya, jadi tadabbur itu perlu ya. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira
Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Insya Allah makin dalam kita menyelami Al-Quran, makin yakin kita ya bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul dari Allah SWT. Karena luar biasa, kandungannya luar biasa. Ya, kalau kita lihat bahwa 60% kandungan Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Ya, bagaimana mungkin gitu ya orang bisa menuduh Rasulullah yang mengarang Al-Quran. Sedangkan gitu ya Rasulullah katakanlah gitu ya tidak pernah secara khusus gitu ya berada di bangku sekolah, belajar histori, sejarah dari seluruh peradaban dunia dari zaman Nabi Adam gitu ya sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad diutus misalkan seperti itu ya. Rasulullah tidak mengetahui hal-hal itu secara detail, umat Nabi Lut bagaimana, umat Nabi Isa bagaimana, umat Nabi Musa, tapi oleh Allah SWT semua dijelaskan gitu di dalam Al-Quran dengan sangat jelas gitu ya. Sehingga Rasulullah memahami itu semua dengan baik gitu ya. Ya, karena Allah SWT lah yang memiliki segala pengetahuan di alam semesta ini. Ya, Allah SWT tahu semua peristiwa di alam semesta ini. Ya, bahkan ketika disebut ada lautan yang akan bertemu, satunya tawar, satunya asin, dan dia tidak akan bersatu, itu ada dalam Al-Quran. Kalau tidak salah di Quran surah Ar-Rahman gitu ya. Ya, dan kita baru tahu sekarang ternyata laut seperti itu memang ada gitu. Nggak mungkin Rasulullah keliling dunia zaman dulu nyari laut mana nih yang airnya tidak bertemu ya. Kemudian baru mengarang Al-Quran setelah itu nggak mungkin. Ya, ini adalah suatu kebenaran absolut yang tidak bisa ditolak sebetulnya oleh logika manusia. Ya, mengapa ada suatu kitab suci yang di dalamnya hanya kebenaran semata yang ada? Ya, bahkan teori penciptaan manusia di dalam kandungan ibunya gitu ya dijelaskan semua dalam Al-Quran, dari mana ini bayi ini kok bisa ada di dalam kandungan ibunya, bagaimana prosesnya, semua ada semua dalam Al-Quran, Masya Allah. Ya, kalau kita mentadaburi dengan baik itu ya, betul-betul sebetulnya Al-Quran inilah sumber sains ya. Jadi dan bahkan banyak dari Al-Quran itu yang belum tereksplor ya. Karena apa? Karena keterbatasan pemikiran kita sebagai seorang manusia atau hamba Allah yang sangat lemah ini. Ya, banyak yang belum kita pahami ya. Kadang-kadang baru terungkap nanti gitu ya, sekian tahun ke depan ya. Ketika teknologi manusia makin canggih gitu ya. Ya, barulah mereka bisa memahami, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, Allah SWT berfirman, Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan dapat pahala yang besar. Ya, jadi ini menjadi sebuah kabar gembira. Ya, dan memang Al-Quran ini bisa menjadi syifa, obat ya bagi kita semua yang hatinya sedang sakit, kalbunya sedang sakit ya. Jadi luar biasa. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, mentadaburinya itu akan mendapatkan banyak sekali manfaat, hikmah dan sebagainya ya. Jadi sayang ya kalau kita tidak mentadaburi, tidak membaca Al-Quran ya. Kemudian yang kelima adalah berakhlak dengan Al-Quran. Ini kewajiban kita. Ya, barang siapa merenungi kitabullah Al-Quran dan senantiasa menjadikannya pedoman dalam menjalani kehidupannya, ya maka akan mendapatkan kemuliaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran berjalan, ya disebut seperti itu. Ya, kalau mau tahu seperti apa akhlak Rasulullah, maka akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Jadi Rasulullah itu dengan Al-Quran bagaikan apa ya? Satu kesatuan gitu. Jadi beliau betul-betul hidup gitu ya di bawah naungan Al-Quran. Ya, apa yang beliau lakukan semuanya di dalam bimbingan dan tuntunan Al-Quran, wahyu Allah SWT. Ya, tidak diragukan lagi. Kalau kita kan mungkin masih tertatih-tatih ya di dalam misalkan menjalankan akhlak-akhlak mulia gitu ya. Misalkan yang paling sederhana, misalkan dalam Quran surah At-Takasur, ya Allah SWT berfirman, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu dimasukkan dalam kubur. Nah, untuk hidup sederhana tidak bermegah-megahan sesuai dengan arahan Allah dalam surat At-Takasur tadi aja manusia banyak yang susah. Ya, nah Rasulullah, Masya Allah gitu, beliau seorang pemimpin umat, ya, beliau seorang manajer sukses, ya, beliau hartanya banyak. Bahkan ketika menjadi nabi, ketika hijrah ke Madinah lalu mulai melakukan peperangan-peperangan dengan kaum kafir dan kaum musyrikin, beliau mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak gitu ya.
karena beliau dan keluarganya memang berhak untuk itu, tetapi tidak pernah harta itu lebih dari 3 hari di rumah beliau, Masya Allah. Ya, jadi beliau sangat sedikit hartanya karena beliau tahu sekali apa maksudnya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, jadi Rasulullah tidak mau menjadi orang yang bermegah-megahan. Ya, tapi bagaimana kaum muslimin hari ini? Ya, kayaknya bangga sekali kalau bisa bermegah-megahan, pengen punya mobil paling keren, ya, rumahnya harus 3 lantai, 4 lantai, ya, harus besar, harus mewah, ya, renovasi terus menerus, habis sampai miliaran, gitu ya. Ya, mobilnya nggak cukup satu, kalau satu pengen dua, dua pengen tiga, ya, satu keluarga satu mobil, Masya Allah, ya, sampai seperti itu kaum muslimin sekarang, ya, gaya hidupnya sangat mewah sekali, ya. Nah, ini berbeda dengan Rasulullah dan para sahabatnya yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai the way of life, ya, menjadi cara hidup mereka, menjadi akhlak mereka, ya, bagaimana mereka bersedekah gitu, Masya Allah, ya, jauhlah kita, ya, gitu, sampai 50% dari hartanya. Ya, kalau kita 2,5% aja bayar zakat, ya, kayaknya itu udah berat banget gitu ya. Itu batas kekikiran kita tuh sebetulnya di zakat itu udah, kalau zakat itu kan kita sudah dipaksa sudah berinfaknya, ya, mau tidak mau memang harus dikeluarkan gitu ya. Gitu. Kalau tidak ada zakat mungkin tidak bersedekah sama sekali, khawatirnya kan seperti itu, ya. Jadi kalau kita bersedekah itu kan sebetulnya dilihatnya dari persentase, ya. Sedekah kita itu berapa persen dari penghasilan kita. Makin besar persentasenya, ya berarti makin besar berarti nilai sedekahnya. Ya, orang yang penghasilannya 100 miliar, sedekahnya 100 juta itu kecil sekali. Ya, jangan dibilang besar, mungkin sama kayak orang gaji 10 juta, sedekahnya 1.000 rupiah gitu. Ya, seperti itu, ya. Jadi jangan lihat angkanya berapa besar gitu, tapi lihat persentase dari penghasilannya, dari pendapatan dia gitu. Ya, nah ini tidak mungkin ya seorang muslim mampu bersedekah secara luar biasa ya di jalan dakwah, di jalan perjuangan Islam, kecuali apa? Kecuali dia sudah berakhlak dengan Al-Qur'an, ya, seperti itu. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunamu wa iza tobahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Nah, inilah akhlak orang-orang yang betul-betul berpegang pada Al-Qur'an, ya, mereka rendah hati, dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, ya. Jadi mereka tidak membalas dengan hinaan-hinaan lagi. Ya, Masya Allah, hinaan. Jadi memang ya kalau kita lihat kan ya di media sosial hari ini, ya Allah gitu ya, banyak sekali orang bertengkar, ya. Ada yang pro ini, ya, bertengkar luar biasa, ya. Bertengkarnya juga sudah tidak sehat, ya, caci maki, mengata-ngatai, ya. Jadi memang sudah luar biasa, ya, fitnah hari ini itu. Ya, jadi memang kalau memang mau diskusi yang benar gitu akhlaknya gitu ya. Ya, bagaimana diskusi ilmiah, bagaimana debat ilmiah itu. Ya, jadi jangan pakai nafsu. Jadi bisa jadi sesama kaum muslimin bisa bertengkar hebat, bisa pecah persatuan hanya gara-gara mau benar sendiri gitu ya. Jadi berdebat, jidal ya tanpa dilandasi ilmu dan hanya dilandasi hawa nafsu, ingin mengalahkan lawan debatnya. Wah, itu ya sudah jauh dari akhlak Islam, ya. Dalam Quran surat Al-Furqan juga ayat 68, ya, Allah SWT berfirman walazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, ya, dan tidak berzina, ya, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ya, jadi Al-Qur'an membentuk akhlak yang mulia, ya, jauh dari sifat yang buruk, jauh dari mempersekutukan Allah SWT, ya, jauh dari zina dan sebagainya, hal-hal yang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah SWT. Ya, kemudian yang keenam, beramal sesuai dengan Al-Qur'an, ya. Ini kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kitab Al-Qur'an memiliki sifat-sifat sempurna, oleh karena itu kitab sucinya juga sempurna. Sehingga Al-Qur'an seharusnya menjadi pedoman untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Kita seharusnya hanya berhukum dengan Al-Qur'an dalam kehidupan ini. Ya, jadi Al-Qur'an harus menjadi dustur, harus menjadi undang-undang, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, jangan ada undang-undang buatan manusia dalam kehidupan kita. Ya, jadi sebagai seorang Muslim
harus merindukan gitu ya, kita dipimpin oleh syariat Allah, syariat Islam gitu ya. Jadi jangan sampai kita ya mau menerima hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang yang merasa bisa membuat hukum sebaik hukum yang dibuat oleh Allah SWT. Nah, inilah yang disebut dengan togut. Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 60, Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila togut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaiton ayyudillahum dolalam ba'ida. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada togut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka ya dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kenapa korupsi di Indonesia ini nggak bisa diatasi? Ya, karena tidak digunakan hukum Allah SWT untuk mengatasi para koruptor. Ya, kenapa kezoliman demi kezoliman, ya pembunuhan demi pembunuhan, perzinahan demi perzinahan terus ya semarak ya di negeri ini, ya menghancurkan sendi-sendi moralitas bangsa ini. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena tidak diterapkan hukum-hukum Allah SWT. Ya, maka rusaklah generasi Islam ini di negeri ini. Ya, seperti itu, sahabat sekalian. Ya, jadi kalau kita tidak beramal, tidak berhukum dengan hukum Allah, ya sudah gitu, hancurlah gitu ya. Karena Allah yang paling tahu gitu, yang paling tahu kelakuan manusia dan bagaimana cara mengatur kelakuan manusia itu, perilaku manusia itu. Ya, dan syariat dibuat oleh Allah SWT demi kesejahteraan ya umat manusia itu sendiri, ya melindungi nyawa mereka, ya melindungi keturunan, ya dengan adanya zina itu kan keturunan rusak semua, ya melindungi harga diri, harta, ya nyawa, ya kehormatan. Jadi semua itu demi umat manusia itu sendiri. Ya tanpa syariat habislah gitu ya semua unsur-unsur kemanusiaan tadi. Ya, jadi hancur gitu ya. Dan siapa yang paling senang ketika syariat tidak tegak? Ya orang-orang fasik, ya para ahli maksiat. Ya orang-orang yang memang menginginkan dunia ini menjadi ladang yang subur bagi mereka. Ya karena kejahatan-kejahatan mereka tidak akan dihukum, kemaksiatan-kemaksiatan mereka ya tidak akan mendapatkan konsekuensi yang pantas, ya maka itulah yang diinginkan oleh orang-orang fasik, ya sahabat sekalian. Nah yang terakhir yang ketujuh, alhamdulillah adalah mendakwahkan Al-Quran. Ya ini adalah kewajiban kita. Ya baligu anni walau ayat, ya sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, ya. Jadi Al-Quran ini apapun yang kita pahami harusnya didakwahkan kepada orang lain. Jadi merupakan kewajiban yang dibebankan oleh syariat bagi seluruh kaum muslimin di belahan bumi timur dan barat, baik yang berbangsa Arab maupun non-Arab, untuk menyampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain dan mendakwahkannya serta menampakkan kebenaran dan keindahannya. Ya, Dr. Zakir Naik, ya, seorang yang banyak membantu para mu'alaf, ya, mendapatkan sebagai wasilah, ya, mendapatkan jalan untuk masuk Islam. Beliau mengatakan seandainya orang-orang kafir itu ya diajarkan tentang surat Al-Fatihah saja, ya apa maknanya, apa artinya gitu ya, maka tentu mereka akan terkagum-kagum dengan kebenaran Al-Quran. Itu baru Al-Fatihah saja dan bahkan bisa cukup ya untuk mengantarkan mereka kepada hidayah, ya kepada taufik dan hidayah Allah SWT. Ya cuman sayang gitu kan, mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, dan mereka tidak pernah menyelami isi Al-Quran yang mereka percaya selama ini hanyalah media. Islam itu teroris, Islam itu poligami, Islam itu jelek gitu ya, Islam itu kotor dan sebagainya, hanya dari pencitraan buruk di sosial media gitu ya. Ya makanya dengan adanya peristiwa di Gaza Palestina hari ini, Masya Allah, yang tadinya di Eropa, di Amerika itu orang masuk Islam itu sebulannya nggak pernah mencapai 100 orang mungkin ya, tapi sekarang bisa mencapai 800 orang lebih ya per bulan, bahkan lebih mungkin ya, sekarang udah ribuan per bulan masuk Islam gara-gara peristiwa di Palestina Gaza. Kenapa demikian sahabat sekalian? Karena mereka penasaran gitu, kenapa kok orang Gaza itu sabar banget gitu ya, kok kuat sekali dibombardir. Kenapa mereka tidak meninggalkan Masjidil Aqsa gitu? Kenapa mereka tetap bertahan di sana
rela mati gitu ya demi tauhid, demi keimanannya, ya. Maka banyak orang mengatakan ya kalau kamu pengen tahu Islam ya baca aja kitab suci mereka. Ya, dan ketika mereka membaca kitab suci Al-Quran, Masya Allah, mereka sampai kepada hidayah. Mereka terkagum-kagum dengan Al-Quran itu, dengan maknanya, artinya, ya, lalu mereka compare gitu ya dengan agama mereka dan sebagainya. Kemudian datang kepada ahlinya, bertanya hal ini itu untuk menguatkan keyakinannya, akhirnya masuk Islam. Ya, jadi memang mendakwahkan Al-Quran ini banyak sekali kebaikannya. Ya, kalau kita sampai bisa membuat satu orang saja ya hijrah gitu ya dari keburukan menuju jalan Islam, dari kejahilian menuju jalan Islam ya dengan asbab Al-Qur'an, dengan sebab Al-Qur'an, maka pahalanya itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dunia dan seisinya. Ya, ada orang misalkan kerjanya tuh nongkrong aja. Ya, rumah dekat masjid tapi nggak pernah sholat gitu ya. Kemudian nongkrong, gangguin orang yang lewat segala. Pokoknya kayak pengangguran gitu kan. Ya, tiba-tiba kita bilang, "Yuk ngaji, belajar ngaji yuk." gitu ya. Lalu dari situ dia ngaji dengan kita, pelan tapi pasti. Dari ngaji itu dia akhirnya sholat, dia akhirnya bisa ngaji betulan gitu ya. Kemudian dia jadi mencintai Islam. Masya Allah, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya loh, Masya Allah. Satu orang aja tuh sudah luar biasa itu. Ya, apalagi kalau kita bisa bawa 2, 3, 4, 5, Masya Allah. Ya, satu aja orang dapat hidayah melalui kita gitu ya. Itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, Masya Allah. Kenapa kita tidak termotivasi? Yang beruntung guru-guru nih, ya, yang lagi ngajar di sekolah, ya Masya Allah berapa murid tuh yang dipunyai tuh, ya. Dan dari asbab kita, ya, anak-anak murid itu jadi cinta sama Al-Quran, senang menghafal dan sebagainya. Masya Allah gurunya pahalanya berapa tuh? Ya, udah gitu mereka ternyata istiqomah sampai wafatnya, ya, selalu menjadi sahabat Al-Quran, oh Masya Allah. Pahalanya mengalir kepada guru-gurunya. Makanya kalau orang cerdas itu, meskipun dia kerja sebagai pedagang, sebagai orang kantoran gitu ya, sebagai sales, sebagai apapun gitu, tetap dia mah pasti akan mengajak orang kepada Al-Quran gitu. Ya, karena dia tahu ini pahala jariahnya akan mengalir meskipun dia udah meninggal juga gitu ya. Jadi kita harus cerdas gitu. Ada 3 hal kan kalau kita meninggal, pahalanya nggak akan putus, yaitu doa anak yang soleh. Jadi jadikan anak kita anak yang soleh. Yang kedua, sedekah jariah yang banyak, ya, wakaf, ya, wakaf masjid, wakaf rumah Quran, wakaf Al-Quran itu sendiri, wakaf apa sajalah yang pokoknya bermanfaat untuk umat dalam jangka panjang, itu akan mengalir terus. Sedekah-sedekah yang kita berikan gitu ya kepada orang-orang akan mengalir terus, ya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang kita berikan kepada orang lain, dakwah kita kepada orang lain, ini akan mengalir terus. Ya, makanya saya semangat aja gitu ya Selasa malam ini. Mau yang datang 2 orang kayak 1 orang kayak 3 orang, pokoknya jalan terus gitu ya. Gitu. Karena 1 orang ya menjadi orang yang bersemangat dalam agama ini ya dan mereka hijrah secara totalitas meninggalkan kejahiliahan gitu ya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Jadi semangatlah ya kita semua ya, para sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ya, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Qur'an kepadamu agar engkau menerangkannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Terangkan Al-Qur'an itu ya. Orang-orang yang berada dalam kegelapan, ya, orang-orang yang galau, orang-orang yang stres berat dalam hidup ini, mereka butuh Al-Quran. Ya, mereka butuh nasihat-nasihat dari kita semua. Demikian sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini kembali mencas motivasi kita untuk kembali semangat di dalam mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam hidup ini, dan mendakwahkannya kepada orang-orang yang bisa kita jangkau, seluas-luasnya yang bisa kita jangkau. Semoga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir kelak, ya, menjadi penyelamat bagi kita semua, dan akan menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak pernah meninggalkannya di dalam kehidupan ini. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan Al-Quran setiap harinya. Ya, apakah itu hafalan, apakah itu murajaah, apakah dengan tilawah, ya, terus gitu ya berinteraksi dengan Al-Quran tanpa lelah. Barakallah
barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.